Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD, MAK. Dan ini nama-nama dari kelompok 11, yaitu Sriyanti, Rafiko Permata, Dina Rahmawati, dan Muhammad Diva. Langsung aja presentasinya saya akan mulai. Di sini yang pertama ada transaksi. Transaksi adalah sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau jasanya. Pengertian transaksi adalah sebagaimana bagian dari aktivitas perusahaan yang dilakukan baik pada perusahaan berskala besar, menengah, ataupun kecil. Fungsi transaksi. Adapun fungsi transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tempat untuk data informasi keuangan, yang kedua ada sasar pencatatan sistem akuntansi, yang ketiga mengetahui informasi pihak yang bertanggung jawab atas adanya transaksi, yang keempat ada meminimalisir kemungkinan kesalahan laporan keuangan, dan yang kelima ada menghindari duplikasi dalam pengumpulan data keuangan. Di sini ada salah satu transaksi. Pada 1 September 2021, Budiman membuka sebuah perusahaan percetakan kartu undangan. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan pertama operasional PT Percetakan Maju di bulan September. Yang pertama, Tuan Budiman menanamkan uangnya sebesar Rp2.500.000 dalam perusahaan. Yang kedua, dibeli sebuah mesin cetak baru secara kredit dari PT Abson seharga Rp600.000. Yang ketiga, menerima pendapatan yang telah diberikan dari PT Sahabat sebesar Rp100.000. Jumlah tersebut diterima tunai. Yang keempat, membayar beban iklan untuk 2 kali tayang sebesar Rp50.000. Yang kelima, membayar utang pada PT Abson Rp600.000 transaksi tanggal 2. Membayar sewa tempat untuk 1 tahun sebesar Rp600. Yang ketujuh, menerima pendapatan jasa percetakan kartu undangan tunai Rp1.000.000 namun belum terselesaikan. Yang kedelapan, membayar beban listrik dan telepon sebesar Rp250.000. Yang kesembilan ada Tuan Budiman menyebarkan dividen kepada Nyonya Ayu sebesar Rp700.000 atas kepemilikan saham pada perusahaan. Yang ke-10, menerima pendapatan atas percetakan yang telah diberikan dari Nyonya Wati sebesar Rp800.000. Yang ke-11, Tuan Budiman mengambil uang perusahaan Rp100.000 untuk keperluan pribadi. Ada KOA. Apa itu KOA? Istilah ini merupakan singkatan dari Chart of Account. KOA menunjukkan laporan keuangan terperinci yang dapat mudah dipahami. Jika tidak ada gambaran bagaimana KOA itu bekerja dan digunakan dalam hal apa, coba bayangkan dirimu sebagai nasabah bank. Pada suatu bank bisa jadi kamu menggunakan lebih dari satu produk. Kamu punya produk tabungan, deposit, tabungan berjangka, hingga pinjaman berupa KPR atau kartu kredit. Sederhananya, KOA adalah alat perusahaan yang menyediakan perincian yang dapat mudah dipahami. Panduan membuat KOA: 1. Ada ukuran. 2. Penomoran. 3. Perubahan. Di sini ada gambaran chart of account. Ada kode 1101 kas, ada 1103 utang usaha, 1104 peralatan cetak, 1201 pendapatan usaha, 1203 beban iklan, 3101 modal Tuan Budiman, 3103 sewa dibayar di muka, 4101 pendapatan diterima di muka, 5101 beban listrik dan telepon, 5102 dividen,
5104 Fritz Tuan Budiman. Jurnal umum. Kata jurnal umum berasal dari bahasa Prancis, yaitu dari kata jour yang berarti hari. Jurnal umum adalah bahasa harian atau formulis khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominal di kolom kredit atau debit. Jurnal di bidang akuntansi adalah tempat pertama kali mencatat transaksi. Salah satu materi di bidang akuntansi yang cukup sering yang keluar yaitu mengenal jurnal umum, melaksanakan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Di antaranya contohnya yaitu kwitansi, memo, nota, faktur, dan sebagainya. Memilih akun yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan membaginya dengan dalam jenis mode hutang atau harta, memilih penambahan atau pengurangan atas akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan dan juga memilih debit atau kredit akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Berikut jurnal umum PT Percetakan Maju per 30 September 2021. Pada tanggal 1, keterangannya investasi awal. Masuknya kas ke debit, lalu modal dari Tuan Budiman masuk ke kredit sejumlah 2,5 juta. Lalu yang tanggal kedua bulan 9 2021 keterangannya pembelian peralatan cetak secara kredit. Nama akunnya peralatan cetak masuk ke debit dan utang usaha masuk ke kredit sejumlah 600.000. Tanggal ketiga bulan 9 2021 keterangannya penerimaan pendapatan atas percetakan. Masuknya kasnya masuk ke debit dan pendapatan usahanya masuk ke kredit sejumlah 100.000. Pada tanggal 4 keterangannya membayar beban iklan. Nama akunnya beban iklan masuknya ke debit dan kas masuknya ke kredit. Tanggal 5 keterangannya membayar utang usaha. Nama akunnya utang usaha masuknya ke debit dan kas masuknya ke kredit sejumlah 900.000. Tanggal 6 bulan 9 keterangannya pembayaran sewa tempat 1 tahun ke depan. Nama akunnya sewa dibayar di muka dan kas sewa bayar di muka masuk ke debit sejumlah 600.000, sedangkan kas masuk ke kredit sejumlah 600.000. Tanggal 7 bulan 9 keterangannya menerima pendapatan pembayaran di muka. Buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan yang mengisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Buku besar umumnya adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Fungsi buku besar. Buku besar memiliki fungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Selain itu, buku besar juga digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan dari yang jumlahnya besar hingga jumlah kecil. Fungsi buku besar. Buku besar memiliki fungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Selain itu, buku besar yang juga digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan dari yang jumlahnya besar hingga kecil. Lanjut ke
Berikut PT Percetakan Maju Buku Besar periode September 2021. Kas deskripsinya, investasi awal berjumlah 2.500.000, penerimaan pendapatan atas pencetakan 100, membayar beban iklan 50.000, membayar utang usaha 900.000, terus pembayaran sewa tempat 1 tahun ke depan 600.000, menerima pendapatan pembayaran di muka 1 juta, membayar beban listrik dan telepon 250.000, membayar dividen 700.000, menerima tunai pendapatan atas percetakan yang diberikan 800.000. Pengambilan pribadi TN Budiman jadinya 100.000. Terus utang usaha, kredit 600.000, debitnya 900.000. Peralatan cetak 600.000. Pendapatan usaha 100.000 dan 800.000. Debitnya 50.000, beban iklannya itu tadi. Jadi modal TN Budiman tadi kan 2.500.000. Nah, terus kita lanjut ke sewa dibayar di muka. Debitnya itu 600.000 tadi kan. Nah, terus kreditnya itu 1 juta. Beban listrik dan telepon 250.000. Dividennya 700.000. Nah, jadi Tuan Budiman itu debitnya 100.000 tadi kan. Gitu. Di sini ada neraca saldo. Neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Dikutip dari Accounting Talk, neraca saldo adalah laporan akuntansi yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Ini berarti bahwa dalam setiap neraca saldo menyajikan total untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban keuntungan, dan kerugian. Sederhananya, pengertian neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan yang mencantumkan setiap saldo pada akun buku besar akuntansi. Fungsi neraca saldo. Secara umum, fungsi neraca saldo adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. 2. Mencatat setiap data yang ada pada setiap akun. 3. Mengkoreksi seluruh catatan dan siklus akuntansi. 4. Pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Di sini ada contoh tabel neraca saldo. PT Percetakan Maju, neraca saldo per 30 September 2021. Nama akun kas, debit 1.800.000, utang usaha 300.000, peralatan cetak 600.000,
Pendapatan usaha kredit 900.000. Beban iklan debit 50.000. Modal Tuan Budiman kredit 2.500.000. Sewa bayar di muka debit 600.000. Pendapatan diterima di muka kredit 1 juta. Beban listrik dan telepon debit 250.000. Dividen debit 700.000. Prep Tuan Budiman debit 100.000. Totalnya debit ada 4.400.000. Kredit 4.400.000. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok 11 yang terdiri dari Sriyanti, Rafiko Permata, Dina Rahmawati, dan Muhammad Diva. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.